Halo, assalamualaikum dulur. Jumpa lagi bersama saya Celbe Dongawi. Di video kali ini saya akan menyampaikan sedikit keluh kesah para user ataupun para pengguna dari SOCL ya, entah itu SOCL 504, 506 dan lain sebagainya. Pokoknya ada satu keluhan ya yang bisa dibilang itu membuat para pengguna SOCL ini sedikit kecewa gitu atas kualitas dari kit SOCL itu. Nah, dan di sini saya bandingkan dengan kit OCL 150 watt ya, yang rata-rata untuk peminatnya juga bisa dibilang sama banyaknya ya, karena emang ini OCL 150 watt ini bisa dibilang dia salah satu kit legendaris atau kit yang bisa dibilang dari dulu sudah ada gitu, dan jadi dasar ataupun jadi dasar pengembangan dari kit-kit lainnya seperti kit SOCL ini. SOCL ini juga kalau kita lihat sebenarnya ini mirip-mirip dengan OCL gitu, cuma di SOCL ini dia di-upgrade sedikit gitu, ada perubahan-perubahan sedikit di rangkaiannya sehingga namanya juga jadi Super OCL gitu, kit seperti itu. Jadi ya kit OCL ini bisa dibilang legendaris lah dan menjadi pionir dari kit-kit yang saat ini sedang naik daun, yang viral seperti itu. Nah, salah satu keluhan yang membuat para pengguna SOCL pemula itu kecewa adalah kit SOCL ini dia tidak kit yang standar ya, itu dia tidak bisa disuplai dengan tegangan rendah lur, beda dengan OCL ini gitu. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu ya, karena emang beda lur, karena settingan dari kedua kit ini tuh beda. SOCL ini itu dia didesain untuk tegangan, bisa dibilang tegangan menengah ya, tegangan menengah sampai tegangan tinggi. Kalau tegangan tinggi itu dia ada modif-modif sedikit gitu, tapi kalau untuk versi standar itu dia didesain untuk tegangan menengah. Nah, tegangan menengah di sini yang saya maksud adalah tegangan menengah bagi kelas AB gitu, yang mana kalau tegangan itu 32 volt dari trafo ya, saya bilangnya dari trafo biar lebih mudah memahaminya. Misalkan tegangan 32 volt dari trafo, 32 volt ke bawah ya, itu digolongkan tegangan rendah gitu. Lalu 32 sampai 45 bisa dibilang itu tegangan menengah. Lalu dari 55 sampai 65 bahkan sampai ada yang 70, itu baru tegangan tinggi gitu. Nah, si SOCL ini itu dia didesain untuk tegangan menengah gitu, dia bisa main optimal di tegangan 32 volt lebih sampai 45 volt gitu. Jadi kalau dia dikasih tegangan rendah, tegangan dikurang dari 32 volt, maka dia akan serak suaranya, karena emang komponennya dan juga rangkaian-rangkaiannya itu disetting untuk bisa optimal kerjanya di tegangan menengah gitu. Otomatis kalau tegangannya rendah, otomatis kitnya ini kurang tegangan dan akhirnya dia nggak bisa kerja optimal, akhirnya suaranya jadi serak dan lain sebagainya gitu. Nah, beda sama OCL ini. OCL ini itu dia didesain ya tegangannya untuk tegangan rendah lur gitu. Jadi bisa dibilang untuk OCL ini biasanya ya kebanyakan itu disuplai 18 volt dari trafo, terus 25 volt sampai 32 volt gitu. Karena emang settingan dari kit standarnya ini itu dia ya suplainya cuma segitu gitu. Jadi kalau dia disuplai tegangan di bawah 32 volt, dia suaranya tetap enak dan kerjanya tetap optimal gitu, karena emang tegangan kerjanya di voltase segitu. Kalau dia dinaikkan tegangannya, misalkan mau main di 45 volt ke atas, maka dia nggak akan mampu dan harus ada beberapa penyesuaian di kitnya supaya dia bisa mampu disuplai tegangan tinggi gitu. Jadi yang saya maksud di sini adalah kit masing-masing kit dengan standar ya, kit yang standar belum dimodif gitu. Jadi wajar aja kalau misalkan SOCL ini dia disuplai tegangan rendah 32 volt ke bawah, itu dia tentu saja suaranya akan serak gitu, karena emang itu bukan tegangan yang optimal buat si kit SOCL ini gitu. Jadi dia nggak akan bisa, suaranya itu nggak bisa maksimal ya. Yang kebanyakan kalau tegangannya itu kurang, biasanya itu suaranya serak, terutama di volume kecil lur ya. Di volume kecil itu suaranya pasti serak gitu, apalagi kalau untuk menghandle mid high ya, itu wah seraknya terdengar sekali gitu, serak. Terus DCO juga
kurang bagus DCO-nya. Soalnya ini kan IC bias servo ya, IC DC servo. Nah, ini dia membutuhkan 15 volt DC simetris untuk bisa bekerja. Otomatis kalau tegangannya di sini itu kurang, yang masuk otomatis tegangan di IC ini nggak akan sampai 15 volt, kurang. Kalau tegangannya kurang dari 32 volt, biasanya tegangan yang masuk ke IC ini cuma sekitar 7 volt, 8 volt gitu. Jadi si IC-nya juga nggak akan maksimal kerjanya. Jadi kalau misalkan mau disuplai rendah itu harus ada beberapa penyesuaian gitu, yang sudah saya pernah buatkan videonya ya di video-video saya sebelumnya gitu. Jadi sudah pernah saya ulas lah mengenai SOCL ini, gimana caranya kalau misalkan pengen tegangan rendah tapi tetap enak seperti itu. Nah, beda kalau sama OCL ini. Nah, ini dari apa namanya, resistornya juga sudah kelihatan lah lur. Nah, ini dia resistornya pakai resistor kecil semua, 1/4 watt semua gitu, karena emang untuk tegangan rendah. Terutama ini Ersun ya, Ersun itu sama dengan di sini. Ersun ini sama, R ini fungsinya sama, cuma di sini dia pakai 1/2 watt berani karena tegangannya kecil yang masuk. Kalau ini nggak berani pakai 1/2 watt karena tegangan yang masuk ke sini besar. Jadi harus pakai yang 2 watt supaya awet gitu. Karena kalau ini pakai 1/2 watt sedangkan suplainya di sini besar, nah ini nggak akan kuat, akan pecah. Kalau pakai 1/4 watt panas dan lama-lama nanti pecah. Beda sama ini berani 1/2 watt nggak masalah karena tegangan yang dimasukkan di sini kecil gitu, jadi aman-aman saja seperti itu. Sebenarnya bisa dilihat sih lur, dari tegangan, dari resistor, dari transistor juga. Nah, ini transistor driver ya, OCL 150 watt ini dia pakai TIP41 dan TIP42, sedangkan di SOCL itu dia pakai C4793 dan A1837. Nah, yang mana si TIP ini dia itu nggak akan bisa kuat lur kalau tegangannya itu lebih dari 45 volt ya, cepat panas dan juga cepat rusak. Soalnya emang TIP ini dia tegangan kerjanya itu rendah, untuk tegangan rendah gitu. Jadi kalau untuk tegangan tinggi tidak disarankan. Beda sama ini dia transistornya aja pakai transistor ini ya. Bisa dulu lihat di dataset ya, dicek di Google, yang mana untuk tegangan maksimalnya TR ini lebih tinggi tegangan maksimalnya daripada TIP 4142. Jadi kalau disuplai pakai tegangan yang tinggi, ini masih kuat gitu. Jadi sesuai dengan tegangan kerjanya. Terus juga ini TR fast ya. TR fast di sini dia pakai MJE atau KSE 340 gitu. Yang mana MJE 340 ini dia emang salah satu TR high volt ya, untuk tegangan tinggi. Nah, sedangkan di OCL ini dia cuma pakai BD139. Nah, BD139 ini tegangan kecil. Dia fungsinya untuk tegangan-tegangan kecil gitu. Kalau dipakai di power besar, biasanya dia cuma jadi bias servo, jadi transistor bias servo. Karena transistor bias servo itu tegangan yang masuk ke sini itu dia nggak besar, jadi aman. Nah, ini dia kalau di OCL bisa jadi TR fast. Tapi kalau di SOCL nggak akan bisa jadi TR fast. Bisa, cuma tegangannya kecil gitu. Tapi kalau untuk tegangan yang besar nggak akan bisa. Dia akan panas, cepat rusak seperti itu. Jadi ya kalau dulu-dulu sudah paham dengan apa namanya transistor ya, terutama kalau dulu-dulu sering baca dataset ya, dataset transistor, itu mungkin sudah bisa paham gitu. Oh, kit ini tuh tegangannya segini itu sudah bisa dilihat cuma dari transistornya, terus resistor, terus ya itulah. Kalau sudah apa namanya sudah sering baca dan juga sudah sering apa namanya pakai kit itu juga pasti sudah tahu gitu untuk tegangan optimal untuk suatu kit driver gitu. Nah, makanya kalau ini misalkan OCL 150 watt ini dia mau disuplai tinggi ya, biasanya yang diganti itu Ersun-nya sini. Terus R ini R di sini ya, ini R330. Ini sama dengan ini lur. Cuma di sini pakainya dia 1/2 watt. Di sini dia pakainya 2 watt. Sama sebenarnya. Gitu.
terus di ini juga, pokoknya ini sama lah, cuma ya bedanya ini untuk tegangan tinggi, tegangan menengah sampai tegangan tinggi. Jadi resistor yang dilalui arus-arus besar itu dibuat resistornya juga pakai yang 2 watt, pakai yang besar. Kalau ini nggak masalah, kecil juga, soalnya arusnya kecil, jadi tetap aman. Seperti itu. Nah, menurut saya pribadi, kalau misalkan dulur-dulur pengen tegangan rendah ya, menurut saya langsung saja to the point beli OCL 150 watt gitu. Jadi jangan beli SOCL baru dimodif gitu, kecuali punya SOCL nggak kepake, dimodif tegangan rendah nggak masalah. Tapi kalau mau beli kit untuk tegangan rendah, langsung aja beli ini, lebih murah, jadi nggak harus modif lagi. Kalau mau tegangan tinggi langsung beli ini, jadi lebih murah. Tapi kalau misalkan punya OCR 150 watt nggak kepake, daripada nganggur, trafonya tegangannya tinggi gitu, ya udah dimodif saja gitu. Jadi nanti bisa untuk kekuatannya sama dengan SOCL, itu bisa dimodif. Untuk cara modifnya juga sudah saya sediakan ya, dulur silahkan cek di video saya di playlist, terus tinggal dipilih. Saya sudah buatkan playlist, jadi mulai dari eksperimen, modif, terus review produk, mengcompare atau membandingkan produk, sudah lengkap saya tulis di playlist. Jadi dulur-dulur supaya lebih gampang menemukan video saya yang dulur-dulur butuhkan, seperti itu. Itu lur ya. Jadi menjawab salah satu keresahan yang dialami oleh pengguna SOCL, yaitu adalah serak ketika volumenya tegangannya rendah. Itulah. Jadi sudah saya terangkan panjang lebar, semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Oke, kita akan sambung di video kita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai. Jos.